Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat pernyataan diri dosen dalam rangka unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pendidikan dan pengajaran. Khusus terkait dengan hal ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Matematika Ekonomi. Mata kuliah Matematika Ekonomi ini merupakan mata kuliah yang hanya diberikan untuk mahasiswa program studi Diploma 4 Politeknik Keuangan Negara STAN. Tujuannya agar mampu berpikir kritis dan melakukan penghitungan untuk berbagai model-model ekonomi. Mata kuliah ini nantinya untuk membantu mahasiswa dalam menguasai teknik-teknik dasar dalam melakukan permodelan ekonomi, membaca grafik-grafik ekonomi, serta agar mahasiswa mampu melakukan analisis empiris yang sesuai dengan situasi dan kondisi ekonomi. Pada dasarnya terdapat 3 hal prinsip yang dicakup dalam mata kuliah ini, antara lain matrik aljabar, diferensial, dan integral. Materi lainnya yang diajarkan adalah bentuk aplikasi dan penggunaan konsep matematika dalam berbagai model ekonomi, baik makro maupun mikro. Tujuan dari mata kuliah ini atau capaian pembelajaran yang hendak dicapai dalam mata kuliah Matematika Ekonomi adalah dapat dilihat pada 4 aspek berikut ini. Yang pertama adalah aspek sikap. Dalam aspek sikap ini, yang diharapkan setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa dapat berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian, mahasiswa mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial yang tinggi, mampu menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik, mampu menunjukkan sikap yang bertanggung jawab, serta mampu menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan. Dalam aspek pengetahuan, hal-hal yang ingin dicapai melalui mata kuliah ini adalah pemahaman tentang konsep model ekonomi, kemudian pemahaman tentang sistem bilangan pangkat, akar, logaritma, garis dan deret, dan aljabar, beserta penerapan-penerapan dalam kegiatan ekonomi, kemudian fungsi linier, non-linier, dan penerapannya dalam ekonomi, kemudian kalkulus, diferensial, integral, beserta penerapannya, dan prinsip-prinsip time value of money. Kemudian keterampilan umum yang ingin dicapai adalah agar mahasiswa mampu menerapkan pemikiran yang logis, kritis, inovatif, bermutu, terukur dalam melakukan pekerjaan, mandiri dan bermutu, mampu mengkaji kasus dan menyusun hasil kajiannya dengan baik, mampu mengambil keputusan secara tepat, mampu bekerja sama, berkomunikasi, dan inovatif, serta mampu beradaptasi, berkreasi, berkontribusi, serta berinovasi. Kemudian keterampilan khusus yang ingin dicapai adalah mahasiswa mampu menggunakan konsep diferensial, integral dalam ekonomi, kemudian mampu menentukan nilai optimum suatu fungsi, serta mampu mengaplikasikan prinsip-prinsip time value of money. Sehingga kemampuan akhir yang diharapkan adalah mahasiswa mampu menerapkan konsep matematika untuk memecahkan masalah ekonomi. Selanjutnya terkait dengan referensi, terdapat 4 buku yang bisa digunakan oleh mahasiswa untuk membantu memahami matematika ekonomi. Yang pertama adalah buku Fundamental Method of Mathematical Economics, tulisan Alpha C. Xiang. Kemudian yang berikutnya adalah buku Matematika Terapan untuk Bisnis dan Ekonomi, karangan Bapak Dumairi. Kemudian yang ketiga adalah Matematika Ekonomi dan Bisnis, tulisan dari Joseph Bintang Kalangi. Dan buku keempat yang dapat dijadikan sebagai referensi adalah buku Matematika Ekonomi dan Bisnis Terapan, terbitan Global Future Institute, tulisan Syarifuddin Hasan. Terkait dengan RPS atau pokok-pokok pembelajaran yang nantinya diajarkan, paling tidak ada 5 hal yang ingin saya sampaikan. Nantinya
mata kuliah ini, yang pertama akan berbicara tentang konsep dasar matematika ekonomi. Dalam pertemuan ini nantinya kita akan membahas tentang matematika ekonomi, model ekonomi, beserta prinsip-prinsip matematika ekonomi yang lain. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan topik fungsi linear dan non-linear. Dalam kesempatan tersebut nantinya akan dibahas terkait dengan fungsi-fungsi yang optimum dan fungsi-fungsi non-linear lainnya. Kemudian topik yang berikutnya adalah terkait dengan kalkulus dan diferensial. Nah, di sini selain teori yang akan dibahas, juga penerapannya dalam bidang ekonomi. Kemudian prinsip-prinsip aljabar yang di dalamnya terhadap matrik, kemudian beberapa isu yang lain seperti barisan dan deret, itu juga akan dibahas. Dan yang terakhir adalah penerapan analisis input-output yang merupakan manifestasi dari salah satu teori tentang matriks juga akan dibahas. Nah, media pembelajaran yang akan digunakan adalah tatap muka, dalam hal ini menggunakan Zoom, gitu ya. Kemudian juga nantinya akan menggunakan WhatsApp Group sebagai salah satu sarana pendukung lainnya untuk mengcapture diskusi-diskusi di luar kelas atau di luar tatap muka. Kemudian juga akan menggunakan Google Classroom sebagai sarana untuk pengawasan, gitu ya, untuk mengawasi tugas-tugas ya, khususnya yang diberikan kepada siswa. Selain Zoom, sebagai alternatif juga nanti akan menggunakan Google Meet. Kemudian mata kuliah ini juga akan menggunakan pendekatan diskusi dan presentasi, sehingga mahasiswa nanti khususnya terkait beberapa bidang terkait penerapan di realitas atau di ekonominya akan diminta untuk presentasi. Tujuannya agar mereka terbiasa melakukan kajian, terbiasa untuk mempresentasikan, terbiasa untuk menyatakan pendapat, dan terbiasa untuk melakukan diskusi secara langsung. Kemudian selain presentasi juga nanti ada penugasan berupa paper dan kuliah umum. Khususnya kuliah umumnya berbicara tentang penerapan di dunia nyata. Berikut adalah cuplikan bagaimana situasi dan kondisi di kelas tatkala saya memberikan mata kuliah matematika ekonomi. Inilah bilangan yang selama ini tuh kita kenal, gitu ya. Jadi karena ekonomi dengan matematika itu bersahabat sangat erat, gitu ya, maka dalam beberapa kasus ekonomi itu seringkali dijelaskan dengan bentuk model matematika, bahkan gitu ya, di dunia ini secara umum gitu ya, ekonomi itu bisa terbagi menjadi dua aliran besar, yaitu ekonomi kuantitatif dan ekonomi kualitatif. Nah, ini sejak zaman dahulu kala gitu ya, sejak zaman klasik ya, sekitar 1800-an, zamannya Adam Smith, dua aliran ini saling apa ya? Saling mengklaim bahwa aliran mereka itu yang paling baik. Jadi aliran kuantitatif selalu bilang bahwa setiap fenomena ekonomi itu pasti bisa dijelaskan secara matematis, gitu ya, secara matematis. Misalkan fungsi demand and supply. Nah, itu selalu dapat penjelasan, selalu mendapatkan penjelasan kenapa kok demand-nya setinggi ini, gitu ya, ketika supply-nya nilainya sekian. Nah, itu selalu ada penjelasannya dan selalu bisa diidentifikasi exact number-nya, gitu ya. Nah, kalau misalkan dalam situasi kok ternyata tidak bisa, kayak sekarang misalkan, pasokan minyak bumi di dunia itu jauh berkurang gara-gara perang di Ukraina. Nah, jauh berkurangnya seberapa itu kan bisa diukur. Nanti impact-nya terhadap ekonomi seperti apa, itu juga bisa diukur. Ya, bisa diukur dan bisa sangat presisi, gitu ya. Nah, kalau misalkan
situasinya ternyata tidak sepresisi hasil kajian itu lebih karena ada beberapa variabel ekonomi lainnya yang belum kita masukkan dalam model ekonominya. Jadi lebih karena masalah teknis gitu ya. Nah, namun bagi sebagian orang atau kalangan ekonom yang kualitatif gitu ya, itu selalu berargumen bahwa tidak seluruh fenomena di dunia ini mampu dijelaskan secara matematis gitu ya. Karena ada banyak hal yang tidak bisa dikuantifikasikan. Contohnya yang nggak bisa dikuantifikasikan misalkan preferensi, ya, preferensi kita ya. Ada orang yang suka warna biru, ada orang yang suka warna merah. Nah, itu nggak bisa nggak bisa dikuantifikasikan, nggak bisa diubah menjadi model matematika, ya kan? Nah, begitu juga dengan keputusan ekonomi gitu ya. Misalkan kita mau membeli minyak bumi dari Cina atau mau membeli minyak bumi dari Rusia. Kenapa gitu ya? Semata-mata bukan karena nilai harga minyaknya yang jauh lebih murah atau lebih mahal gitu ya. Tapi kadang-kadang ada kedekatan-kedekatan secara personal gitu ya. Ada preferensi personal, ada pertimbangan-pertimbangan lain yang tidak bisa dikuantifikasi. Masih dominan ya, masih dominan. Meskipun ada beberapa dosen yang mencoba memperkenalkan pendekatan kualitatif, namun itu masih sifatnya eksploratif ya, masih belum sampai benar-benar. Oke. Nah, ini topik pertama adalah bilangan ya. Bilangan itu dalam dunia matematika itu terbagi menjadi dua, real dan khayal. Nah, ya, nyata dan khayal. Nah, ini mungkin kita juga sudah tahu. Kemudian real ini dibagi menjadi dua lagi, rasional dan irasional. Rasional itu artinya itu ya apa ya? Kalau arti ininya logik ya. Tapi ya irasional itu kalau kita melihat contohnya ya akar 2. Ya ini sebenarnya logik juga karena dibutuhkan juga ya biaya ini ya. Kepake juga gitu ya. Tapi ya mungkin ini sekedar pengelompokan nama saja ya untuk memudahkan kita berkomunikasi, Jadi misalkan saya nyebutin pecahan gitu, kalian terbayang, oh pecahan itu bentuknya 2/4, 2/3, 19/33 seperti itu ya. Kemudian saya nyebutin integer gitu ya. Oh itu berarti bilangan bulat gitu ya. Oh, kalau bilangan bulat itu ya berarti ada 0, ada negatif gitu ya, ada positif. Nah, seperti itu ya. Jadi ini lebih supaya kita memiliki definisi yang sama ketika nanti menjelaskan fenomena-fenomena ekonomi atau menjelaskan konsep-konsep matematika selanjutnya, gitu ya. Nah, ini macam bilangan gitu ya. Ada real, imajiner yang tadi, ada rasional itu bulat sama pecahan, kemudian bilangan bulat itu terbagi lagi, gitu ya. Ya, bisa bulat negatif, bisa cacah. Nah, cacah itu bilangan asli, bilangan nol. Nah, dulu kita belajar seperti ini ya. Bilangan asli itu bisa ganjil, bisa genap. Nah, ini sebenarnya kita berbicara tentang pengelompokan saja, pengelompokan, penamaan. Nah, Pak, kenapa kok disebut bilangan irasional sama non irasional misalkan? Karena ini sebenarnya kalau kita pikir secara mendalam, ini sebenarnya juga rasional, gitu ya. Iya kan? Kayak akar 2 ini rasional juga. Kenapa? Buktinya ini kita pakai kok angka ini gitu ya. Dan bisa dijelaskan gitu loh, bisa dijelaskan ketika dikalikan dengan suatu bilangan menghasilkan bilangan yang lain gitu ya. Bahkan akar 2 juga bisa kita urai juga seperti itu. Pakai kalkulator ketemu kok gitu meskipun komanya luar biasa banyak ya. Mungkin gitu ya. Nah, dalam dunia ilmu pengetahuan banyak sekali hal-hal yang sebenarnya ini adalah kesepakatan. Contoh misalkan penyebutan bilangan irasional itu kesepakatan, gitu ya. Nanti kalau dalam mungkin di akhir-akhir penjelasan saya itu ada logaritma natural, ya. Nah, ekonom sangat senang banget nih dengan menggunakan log natural, ln ya, ln. Nah, kenapa kok ekonom seneng banget gitu loh. Nah ini kalau misalkan kita bedah apa ya eh, melihat kembali sejarahnya itu tuh sebenarnya karena preferensi saja gitu ya. Karena apa? Karena di dunia dunia teknik itu mereka sering menggunakan logaritma 10 yang berbasis 10, sorry. Ya, berbasis 10 gitu ya. Kemudian juga kadang-kadang logaritma berbasis 2 karena binary. Angka kita kan binary ya dalam sistem komputasi ya 0 1 ya.
Nah, itu kan binary. Dalam dunia teknis seperti ini gitu ya. Nah, padahal ekonom sebenarnya kalau misalkan mau pakai logaritma berbasis 10 itu juga oke, nggak masalah. Beberapa nilai, beberapa angka juga bisa kita analisis dengan menggunakan logaritma 10, berpangkat 10. Tapi ekonom lebih senang pakai logaritma natural. Kenapa? Ya ini semacam apa ya? Kesepakatan saja. Kesepakatan ekonom. Ya, karena kita ekonom, kita beda dong kalau bisa. Nah, kadang-kadang itu seperti itu. Kadang-kadang seperti itu. Gitu ya. Nanti kita lihat ya di yang terakhir. Ini bilangan nyata, benar-benar ada dan bisa diidentifikasi. Ini refresh saja ya. Bilangan khayal prinsipnya tidak ada, ya merupakan akar dari, contohnya akar dari bilangan negatif, gitu ya. Ya konsep kita yang sudah kita bangun itu sebenarnya akar dari negatif itu nggak ada, gitu. Karena akar itu kan apa ya? Nilai hasilnya kan kalau kita kalikan dengan nilai itu kan menjadi akar itu ya, gitu ya. Makanya kalau negatif kan nggak bisa negatif kali, soalnya negatif kali negatif positif gitu ya. Jadi udah nggak bisa gitu ya. Gitu. Tapi ini sebenarnya semata-mata karena kesepakatan kita saja menyebut bahwa bilangan akar itu sebenarnya adalah bilangan khayal gitu ya. Kemudian bilangan rasional bisa dinyatakan dalam bentuk A per B. Nah, ini pecahan tadi ya. A adalah bilangan bulat gitu ya. Bisa dinyatakan juga dalam bentuk desimal. Jadi misalkan ini, nah, 2 itu bisa dinyatakan 2,0, itu maknanya sama, itu bilangan rasional. Seperempat itu bisa dinyatakan 0,25. Sepertiga itu 0,33 sampai tak hingga gitu ya. 5/7 itu 0,7. Nah, seperti itu ya. Nah, ini bilangan rasional ya. Irasional tidak bisa dinyatakan dalam bentuk A per B, di mana A dan B adalah bilangan bulat. Misal akar 2, pi gitu ya. Pi 22/7 ya. Gitu ya. Gitu. Kemudian bilangan asli 1, 2, 3, 4, kalau cacah itu dari 0. Nah, kalau asli natural, nah ini. Kenapa? Kenapa kok asli itu nggak ada nolnya? Karena dulu sebelum zamannya siapa ya? Ilmuwan Arab itu yang menemukan angka 0 itu, ya. Jadi termasuk zaman mungkin zaman Romawi kali ya, atau Yunani. Itu angka 0 itu belum ditemukan. Gitu ya, belum ditemukan. Jadi waktu itu ya nggak ada gitu. Makanya kalau kita lihat sistem Romawi ya, itu kan angkanya itu kan nggak ada 0. 0 itu X gitu ya. 20 itu XX. Nah, 30 X-nya 3. Nah, begitu 40 bukan X-nya 4. 40 itu gimana? Saya lupa saya. XL ya? Atau XD? Ada yang ingat nggak? 40 kalau Romawi itu apa? XL, Pak. XL ya? Pak. Saya tadi agak apa? Agak sanksi karena lu XL kan ukuran baju. Iya, XL. Oke. XL. Nah, ini ya. Nah, makanya ini menunjukkan apa? Zaman Romawi itu, ya, itu mereka nggak tahu kalau ada angka 0 itu, gitu ya. Baru ketika orang Arab menggunakan sistem Arabik gitu, kalau Arab kan ini ya 1, apa ya, 2, kan kalau angka Arab kan seperti gini, 3, 4 itu gimana ya? 4 itu saya lupa begini, aduh. 4 gini ya, 4, 5 gitu ya, 6, oke. Nah, ketika 10 itu mengulang ya. 10 itu 1 sama titik. Nah, titik ini 0 ya. Kemudian 20, nah ini mengulang. Nah, sistem Arab ini loh. Sistem Arab ini yang fit dengan apa? Dengan situasi ya yang jauh lebih inilah, jauh lebih advance dibanding sistem perhitungan tadi Romawi gitu ya. Karena dengan ditemukan 0 ini proses komputasi ya, proses penjumlahan gitu ya, pengurangan itu menjadi bisa disajikan menjadi jauh lebih concise, jauh lebih mudah. Makanya itu salah satu temuan yang terpenting ya di abad waktu zaman bangsa Arab ya, waktu itu ya. Nah, bilangan asli dulunya nggak mengenal nih 0 gitu ya. Baru beberapa tahun selanjutnya, beberapa abad selanjutnya itu dikenal. Nah, kemudian himpunan, ya ini saya minta kalian refresh kembali ya himpunan. Operasi himpunan tuh biasanya ini ya,
itu union ya, gabungan gitu ya. Kalau seperti ini irisan gitu ya, irisan. Kalau U itu union, gabungan, menggabungkan berarti. Kalau irisan, misalkan contoh seperti ini. Nah, kalau union berarti antara A dan B ini itu digabung gitu ya. Digabung seluruhnya. Jadi A union B ini merupakan susunan dari A ditambah B. Nah, seperti itu. Tapi kalau yang kita gunakan adalah irisan, nah berarti yang kita gunakan adalah yang tengahnya ini. Seperti ini. Ini kepakainya buat apa ya? Buat berpikir. Nah, buat berpikir ya. Cara berpikir. Nah, kemudian apa ya ini? A union B irisan itu sama dengan A union B, kemudian irisan A union C. Oke, ini sudah menjadi pemahaman umum ya. Kalau kalian nggak percaya, coba kalian buktikan, gitu ya. Kalian buktikan sendiri melalui penggunaan diagram Venn atau himpunan-himpunan seperti ini, gitu ya. Kemudian nah ini ya AC, nah ini kan C ya, ini komplement nih, artinya komplement. Komplement itu bagian. A bagian dari B, mana A bagian dari B? Ini ya, A bagian dari B. Silahkan nanti di refresh kembali ya. Oke. Selanjutnya adalah, kalau nggak salah terkait dengan himpunan itu nanti akan ada sesi khususnya juga, gitu ya. Nah, sekarang tentang aritmatika atau aljabar, gitu ya, aritmatika atau aljabar. Nah, ini yang nantinya akan sering kita pakai ya dalam permodelan ya. Sebenarnya apa sih? Ya, ini loh. Kalau kita misalkan sering melihat ini, A tambah B plus C gitu ya. A kali B plus C. Nah, ini tuh aritmatika dan aljabar gitu ya. Nah, untuk aritmatika dan aljabar itu berlaku 3 sifat. Nah, paling enggak 3 sifat ini ya. Komutatif. Dari kata commute, nah, muter-muter. Nah, gitu ya. Muter-muter. Jadi A tambah B itu juga bisa disajikan A tambah B tambah A. Jadi bisa dibolak-balik. Ya. Commute itu kan bolak-balik ya, komuter line. Nah, kalau di Jakarta ya, itu kan ada komuter line atau di mana? Stasiun Jurangmangu ya. Nah, itu ada komuter line. Itu muter-muter keretanya. Nah, ini sama, ini muter-muter. A tambah B itu B sama dengan tambah A gitu ya. Dalam perkalian A kali B itu bisa dijadikan B kali A. Nah, seperti itu. Nah, sifat ini kita harus sudah hafal ya ini ya. Kemudian yang kedua asosiatif, associate itu ya berteman ya, sama aja. Nah, gitu ya. Maksudnya apa? Misalkan A tambah B plus C, ya A ditambah dalam kurung B plus C itu bisa disajikan, bisa dipecah gitu ya, A plus B gitu ya, plus C. Atau kalau dalam perkalian seperti itu juga. A kali dalam kurung B kali C itu sama dengan A kali B kali C. Atau sama dengan juga A kali B kali C. Nah, ini asosiatif. Apa artinya itu mau mana yang dikerjakan dulu itu hasil akhirnya sama. Mau mana yang dihasilkan dulu itu hasilnya sama. Kemudian distributif. Nah, kalau distributif itu, nah ini ya, contohnya A kali B kali C. Ini harus didistribusikan A ini. Didistribusikan ke B dan didistribusikan ke C. Sehingga menghasilkan A kali B plus A kali C. Nah, ini berlaku 3 sifat ini ya untuk aritmatika dan aljabar. Ya. Nah, ini apa nah? Reviewnya ya, review tentang aritmatika dan aljabar. Saya pikir ini sudah familiar ya. Sebentar. Saya kemarin baru ngecek hasil ujian tes diagnostik tes kemarin kalian ya, baru 5 orang gitu ya, belum tak lihat semuanya. Ada nggak yang dulu kelasnya waktu SMA IPS? Ada nggak yang kelasnya IPS? Saya, Pak. Oh, Jobel ya. Oh, Arya juga IPS. IPS waktu itu ada kelas matematika nggak, Jobel? Ada, Pak. Oke. Termasuk ini kan persamaan kuadrat seperti ini ada juga? Ada, Pak. Ada ya, oke.
Berarti ini nggak asing ya? Nggak asing kan? Nggak asing, Pak. Oke, sip. Jadi sebenarnya mata pelajaran kita matematika ekonomi itu tuh sebenarnya kalau dibandingkan dengan matematika waktu di SMA gitu ya, even itu IPS gitu ya, itu tuh tidak tidak melebihi itu gitu ya. Jadi kalau ini matematika kita waktu SMA yang kita pelajari ya, math waktu SMA gitu ya. Nah, matematika kita, ekonomi kita itu bagian dari sini. Nah, jadi lebih kecil. Nah, jadi lebih kecil, gitu ya. Cuplikan situasi dan kondisi kuliah matematika ekonomi yang menjadi salah satu mata kuliah yang saya ampu dalam periode tahun 2019 tahun 2020. Mudah-mudahan apa saja yang tadi saya sampaikan dapat memberikan manfaat buat kita semua dan buat bangsa Indonesia. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.